Sidang Pengadilan Negeri Batu Sangkar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 38-G Pengadilan Negeri Batu Sangkar antara pihak penggugat Aziza melawan tergugat Afdil Oktaveri pada hari Selasa tanggal 21 Desember tahun 2021. Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, Majelis Hakim memerintahkan agar hadirin menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi agar berjalannya kelancaran dalam persidangan ini. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, ada baiknya Hakim memerintahkan untuk menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi dan untuk demi kelancaran jalannya persidangan untuk hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Hakim anggota, apakah sudah siap? Siap. Untuk panitera, apa sudah siap? Siap, Majelis Hakim. Baik, sidang Pengadilan Negeri Batu Sangkar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 38-PDTG-2021 Pengadilan Negeri SKH antara pihak penggugat Azizah melawan tergugat Afdil Oktaveri pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada petugas untuk membawa pihak tergugat ke dalam ruang persidangan ini. Kepada penggugat dan tergugat dimohon untuk memasuki ruangan sidang. Baik, saudara tergugat dan penggugat, apakah sudah siap mengikuti persidangan untuk hari ini? Siap, Oke, baik. Apakah saudara tergugat diwakilkan oleh kuasa hukumnya atau tidak? Diwakilkan, Baik, untuk saudara penggugat dan tergugat, apakah dalam keadaan sehat, jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan untuk hari ini? Alhamdulillah sehat, Hakim. Dan siap persidangan pada hari ini. Baik, kepada pihak penggugat, apakah pihak penggugat diwakilkan oleh kuasa hukumnya atau tidak? Benar, Yang Mulia. Oke, baik, silakan duduk di samping kuasa hukumnya. Baik, Yang Mulia. Baik, kepada pihak tergugat, apakah saudara diwakilkan oleh kuasa hukum atau tidak? Diwakilkan, Hakim. Oke, baik, saudara tergugat boleh duduk di samping kuasa hukumnya. Baik, saudara kuasa hukum penggugat, apakah membawa surat kuasanya atau tidak? Ada, Yang Mulia. Tolong dibawa ke hadapan hakim. Baik, saudara tergugat, apakah saudara telah menerima salinan surat gugatan? Sudah, Yang Mulia. Apakah saudara telah memahami isi dari surat gugatan tersebut? Sudah, Yang Mulia.
Baik, saudara penggugat dan tergugat sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka perkara ini sebelum diperiksa dan diputus oleh pengadilan, saudara akan diberi kesempatan untuk memikirkan kembali dengan pikiran yang jernih dan tenang dan baik buruknya perkara ini diputus oleh pengadilan. Untuk itu saudara akan diberi kesempatan untuk menyelesaikan perkara dengan mediasi. Saudara kuasa penggugat apakah mempunyai mediator sendiri? Tidak, yang mulia. Baik, saudara tergugat apakah mempunyai mediator sendiri? Tidak, yang mulia. Baik, karena tidak ada yang mengajukan mediator, jadi majelis hakim menunjuk mediator untuk proses mediasi ini. Majelis menunjuk saudara Amelia Eka Putri SH sebagai mediator dalam persidangan ini. Saudara penggugat dan tergugat, saya beri kesempatan selama 1 minggu untuk menyelesaikan perkara ini dengan mediasi. Bagaimana saudara kuasa penggugat? Baik, yang mulia. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Baik, yang mulia. Baik, untuk memberi kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi, maka sidang pada hari ini ditunda selama 1 minggu. Dan sekarang akan dilanjutkan tanggal berapa, Mbak Nitra? Persidangan berikutnya dilanjutkan pada tanggal 28 Desember tahun 2021 Majelis Hakim. Oke, baiklah. Apakah ada persidangan pada tanggal tadi? Tidak, Majelis Hakim. Baiklah, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat pemanggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Batu Sangkar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 38-PDT-G/2021 Pengadilan Negeri Batu Sangkar antara pihak penggugat Azizah melawan tergugat Afdil Oktaveri pada hari Selasa tanggal 28 Desember tahun 2021. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sidang Pengadilan Negeri Batu Sangkar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 38/PDT/2012 dari Pengadilan Negeri Batu Sangkar antara pihak penggugat Azizah Putri tanggal 28 Desember 2021 dengan ini dinyatakan dan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudara penggugat, Majelis Hakim telah menerima salinan surat hasil mediasi dari mediator Amelia Eka Putri SH yang menyatakan bahwa perdamaian yang saudara tempuh melalui mediasi tidak menemui titik dari perdamaian itu. Maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan saudara penggugat dan kuasa penggugat. Apakah saudara sudah siap dengan surat gugatan yang Anda buat? Siap, yang mulia. Oke, baik, silakan dibacakan. Baik, yang mulia. Surat gugatan buat prestasi. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Batu Sangkar di Batu Sangkar, dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini, Desi Febrianti SHMH, adalah benar advokat yang tergabung dalam advokat atau penasihat hukum pada kantor hukum Desi Febrianti and Partners Law Firm yang beralamat di Jalan Raden Saleh nomor 54 Laboya Baru, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 10 Desember 2021 untuk dan atas nama Azizah Putri sebagai pekerjaan peternak sapi yang beralamat di Batipu Ate, Kecamatan Batipu, Kabupaten Tanah Datar, yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini, para penggugat hendak mengajukan gugatan kepada Afdil Oktaveri sebagai pekerjaan makelar penjual sapi yang beralamat di Simpurui, Kecamatan Sungai Tarap, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun yang
menjadi dasar-dasar dan alasan diajukannya gugatan uang prestasi hutang piutang adalah sebagai berikut. Dalam posita 1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah mengadakan perjanjian transaksi jual beli sapi yang cara pembayarannya dilakukan tidak secara tunai. 2. Bahwa penggugat telah menjual sapi-sapinya kepada tergugat sebagai berikut. Pada tanggal 3 September, Saudari Aziza Putri selaku penggugat menjual 2 ekor sapi kepada tergugat yang disaksikan oleh karyawan dari penggugat yang bernama Amelia Eka Putri dengan harga 15 juta rupiah dan 8 juta rupiah dengan uang muka sebesar Adapun yang menjadi dasar-dasar dan alasan diajukannya gugatan uang prestasi hutang piutang adalah sebagai berikut. Dalam posita, bahwa antara penggugat dan tergugat telah mengadakan perjanjian transaksi jual beli sapi yang cara pembayarannya dilakukan tidak secara tunai. 2. Bahwa penggugat telah menjual sapi-sapinya kepada tergugat sebagai berikut. Pada tanggal 3 September, Saudari Aziza Putri selaku penggugat menjual 2 ekor sapi kepada tergugat yang disaksikan oleh karyawan dari penggugat yang bernama Amelia Eka Putri dengan harga 15 juta rupiah dan 8 juta rupiah dengan uang muka sebesar 15 juta rupiah sehingga kekurangannya sebesar 8 juta rupiah. 2. Pada tanggal 21 Oktober 2021, penggugat menjual 1 ekor sapi kepada tergugat sebesar 10 juta rupiah dengan uang muka sebesar 7 juta rupiah sehingga kekurangannya adalah 3 juta rupiah. Jumlah kekurangan yang harus dibayar oleh tergugat kepada penggugat adalah sebesar 11 juta rupiah dengan kesepakatan bersama antara para penggugat dengan memberikan batas maksimal waktu yaitu pembayaran pada 1 Desember dan tergugat telah menyetujui dan menyanggupi hal tersebut. 3. Bahwa kemudian penggugat berusaha menagih seluruh sisa pembayaran yang tersebut di atas kepada tergugat pada saat batas waktu yang telah disepakati, tetapi tergugat mengelak dan tidak segera melunasi kekurangan pembayarannya. 4. Bahwa dengan hal tersebut penggugat telah melakukan uang prestasi terhadap perjanjian jual beli sapi yang telah disepakati. Berdasarkan uraian tersebut, para penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan 1. Menerima gugatan penggugat. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhan. 3. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan uang prestasi dalam membayar sisa pembayaran atas sapi-sapi yang dibeli dari penggugat. 4. Menghukum tergugat untuk membayar sisa pembayaran. 5. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 500.000 per hari apabila tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak tanggal putusan ini sampai dengan dilunasinya pembayaran ganti rugi tersebut. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini. 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul verzet, banding, dan kasasi. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batu Sangkar berpendapat lain dalam peradilan ini, mohon putuskan dengan seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Desi Febrianti SH MH ditandatangani. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum penggugat. Baiklah, apakah saudari tetap ada gugatan tersebut atau ada perubahan lain dalam surat gugatannya? Baik Majelis Hakim, kami tetap ada gugatan ini. Oke, baik, terima kasih. Untuk saudara tergugat, apakah saudara kuasa hukum tergugat atau tergugat memahami isi surat gugatan tersebut? Ya, Yang Mulia, saya telah mempelajari isi dari gugatan tersebut. Baik, apakah kuasa hukum tergugat akan mengajukan jawaban atas gugatan penggugat?
Ya, Majelis Hakim, kami akan membuat jawaban gugatannya dan kami mohon waktu selama 2 minggu. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Keberatan Majelis Hakim, kami rasa waktu 1 minggu itu sudah cukup. Oke, baiklah. Untuk memberikan kesempatan kepada pihak kuasa hukum tergugat untuk menyusun jawaban gugatannya, maka sidang pada hari ini ditunda selama 1 minggu dari sekarang dan akan dilanjutkan pada tanggal berapa, Panitera? Persidangan berikutnya dilanjutkan pada tanggal 5 Januari tahun 2022, Majelis Hakim. Oke, baik. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 5 Januari 2021 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat pengadilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini kami nyatakan kami tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Batu Sangkar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 38/PDT-G tahun 2021 Pengadilan Negeri Batu Sangkar antara pihak penggugat Aziza melawan tergugat Abdul Oktaveri pada hari Selasa tanggal 5 Januari tahun 2022. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sidang Pengadilan Negeri Batu Sangkar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 38/PDT/2021 Pengadilan Negeri Batu Sangkar antara pihak penggugat Azizah melawan tergugat Abdul Oktaveri pada hari ini tanggal 5 Januari 2022 dengan ini didaftarkan dan dibuka untuk umum. Oke, baik. Kuasa hukum tergugat, apakah selama ini sudah tercapai proses perdamaian antara kuasa hukum tergugat? Belum, Yang Mulia. Untuk itu kami mohon sidang ini tetap dilanjutkan. Oke. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah sudah tercapai proses perdamaiannya atau tidak? Belum, Yang Mulia, kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baiklah, saudara tergugat, apakah saudara sudah siap dengan jawaban gugatannya? Siap, Majelis Hakim. Oke, baiklah. Kepada kuasa hukum tergugat membaca surat gugatannya. Jawaban tergugat perihal jawaban gugatan Padang 10 Januari 2021. Kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata nomor 38/PDT-G/2021/PN-PSK Pengadilan Negeri Batu Sangkar di Batu Sangkar. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama Anissa Wahyu Fitri, SHMH, pekerjaan advokat. Beliau merupakan advokat dari tim advokat atau konsultan hukum yang berkantor di Jalan Padang 1 RT 004/RW 004 Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, bertindak untuk dan atas nama tergugat berdasarkan surat kuasa di bawah tertanggal 10 Oktober 2021, yaitu nama Abdul Oktaveri, pekerjaan wira swasta, alamat Simpurui, Kecamatan Sungai Tarap. Dengan ini akan mengajukan jawaban atas gugatan sebagai berikut. Dalam pokok perkara 1, bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas. 2, bahwa apa yang tercantum dalam posita 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah benar adanya dan tergugat secara tegas mengakui hal tersebut. 3, bahwa benar di dalam posita ketiga tergugat meminta kembali jangka waktu untuk melunasi pembayaran. Namun dikarenakan hingga batas waktu yang diberikan tergugat belum mempunyai pemasukan dari usahanya, sehingga tergugat belum bisa melunasi utang tersebut. 4, bahwa benar pada posita kelima tergugat pergi dari rumah. Namun hal tersebut dilakukan bukan karena tidak mau melunasi pembayaran, akan tetapi tergugat pergi mencari pekerjaan agar dapat melunasi pembayaran. 5, bahwa pada posita ke-6 tidak benar melakukan uang prestasi
karena tergugat sudah mempunyai iktikat baik untuk melunasi walaupun tidak sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Primer, 1. Menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara, subsidiary, atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex equo et bono. Demikianlah kami sampaikan jawaban gugatan dan atas perhatian majelis hakim Pengadilan Negeri Batu Sangkar. Kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, penerima kuasa. Ditandatangani Anissa Wahyuni Fitri, SHMH. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum tergugat. Baik, kepada kuasa penggugat, apakah mengerti atau memahami dengan pembacaan surat gugatan tadi? Mengerti yang mulia. Baik, saudara penggugat, apakah saudara akan mengajukan replik atas jawaban tersebut? Benar yang mulia, kami akan mengajukan replik untuk atas jawaban tersebut, akan tetapi beri kami waktu 3 minggu yang mulia. Oke, baik. Bagaimana dengan tergugat? Keberatan yang mulia, kami pikir dengan waktu 3 minggu itu terlalu lama. Bagaimana kalau 1 minggu saya tenggang waktu untuk membuat replik? Baik, karena waktu 3 minggu itu terlalu lama, maka penggugat diberi waktu 1 minggu untuk membuat replik. Maka sidang akan ditunda dan akan dimulai pada tanggal berapa, Panitra? Sidang berikutnya dilanjutkan pada tanggal 12 Januari tahun 2022 Majelis Hakim. Oke. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 12 Januari 2021 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini kami nyatakan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Batu Sangkar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 38 garing PDT-G garing 2021 garing Pengadilan Negeri Batu Sangkar antara pihak penggugat Aziza melawan tergugat Afdil Oktaveri pada hari tanggal 12 Januari tahun 2022. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sidang Pengadilan Negeri Batu Sangkar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 38 garing PDT garing 2021 garing Pengadilan Negeri Batu Sangkar antara pihak penggugat Aziza melawan tergugat Afdil Oktaveri pada hari ini tanggal 12 Januari 2022 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai proses perdamaian antara kuasa hukum tergugat? Belum yang mulia, untuk itu kami mohon agar sidang ini tetap dilanjutkan. Baiklah, bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai proses perdamaian antara kuasa hukum penggugat? Belum yang mulia, kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Oke, baiklah, saudara penggugat, apakah saudara sudah siap dengan replik penggugat? Siap yang mulia. Oke, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Batu Sangkar, Januari 2022. Replik. Dalam perkara nomor 38 garis miring PDT-G garis miring 2021 garis miring Pengadilan Negeri Batu Sangkar antara Saudari Aziza Putri selaku penggugat melawan Saudara Afdil Oktaveri selaku tergugat. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim, pemeriksa perkara perdata nomor 38 garis miring PDT-G garis miring 2021 garis miring Pengadilan Negeri Batu Sangkar. Pengadilan Negeri Batu Sangkar di Batu Sangkar. Dengan hormat
untuk dan atas nama penggugat dengan ini mengajukan replik atas jawaban tergugat yang telah diuraikan pada Januari 2021 sebagai berikut. Tentang pokok perkara. 1. Bahwa apa yang dikatakan tergugat pada poin 1 dan 2 adalah benar dan tergugat telah secara tegas mengakui bahwa tergugat telah melakukan perjanjian jual beli dengan pembayaran sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. 2. Bahwa jawaban tergugat dalam pokok perkara poin ketiga, tergugat telah membenarkan bahwa penggugat telah memberikan tambahan jangka waktu sesuai dengan yang telah disepakati, tetapi tergugat tetap tidak melunasi hutang kepada para penggugat. 3. Bahwa pada jawaban tergugat pada poin keempat, seharusnya tergugat tidak pergi dari rumah walaupun dengan alasan mencari pekerjaan dan tidak memberikan konfirmasi dalam bentuk apapun kepada para penggugat. 4. Bahwa pada jawaban tergugat pada poin kelima tidak benar adanya karena tergugat secara jelas telah melakukan uang prestasi dengan tidak memenuhi pelunasan pembayaran pada jangka waktu yang telah ditetapkan. Untuk itu, dalam primair 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menolak seluruh jawaban tergugat. 3. Menyatakan secara hukum bahwa tergugat telah terbukti melakukan uang prestasi. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Sedangkan di dalam subsidiar atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putuskan yang seadil-adilnya. Demikianlah kami sampaikan replik dan atas perhatian majelis hakim Pengadilan Negeri Batu Sangkar, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, penerima kuasa Desi Febrianti SHMH ditandatangani. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum penggugat. Baik, kepada saudara tergugat dan kuasa hukumnya, apakah akan mengajukan duplik atas replik yang diajukan oleh kuasa penggugat? Iya, majelis. Kami akan mengajukan duplik, tapi kami mohon waktu 1 minggu majelis hakim. Oke, terima kasih kepada kuasa hukum tergugat. Baik, bagaimana kuasa hukum penggugat? Baik yang mulia, kami setuju yang mulia. Baik, sidang kita tunda 1 minggu ke depan dan akan dimulai lagi pada tanggal berapa, Panitra? Sidang berikutnya dilanjutkan pada tanggal 26 Januari tahun 2022 Majelis Hakim. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 26 Januari 2022 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini kami nyatakan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Batu Sangkar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 38-G/2021-Pengadilan Negeri Batu Sangkar antara pihak penggugat Aziza melawan tergugat Abdul Oktaveri pada hari Senin tanggal 26 Januari tahun 2022. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sidang Pengadilan Negeri Batu Sangkar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 38/PDT/2021/PN Batu Sangkar antara pihak penggugat Azizah melawan tergugat Abdul Oktaveri pada hari ini tanggal 26 Januari 2022 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai proses perdamaian antara kuasa hukum penggugat? Belum yang mulia, untuk itu kami mohon agar sidang ini untuk tetap dilanjutkan. Terima kasih. Baik. Baiklah, kepada kuasa hukum tergugat, apakah selama ini sudah tercapai proses perdamaian? Belum yang mulia, kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baik, terima kasih. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah siap dengan duplik tergugat? Siap yang mulia.
Baik, silakan dibacakan. Terima kasih. Duplik tergugat Batu Sangkar Januari 2022. Perihal duplik. Kepada yang terhormat, Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata nomor 38 garing PDT.G/2021 garing PNPSK Pengadilan Negeri Batu Sangkar di Batu Sangkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini Anissa Wahyuni Fitri, SHMH, advokat dari tim advokat atau konsultan hukum yang berkantor di Jalan Padang, Wisma Indah 1 RT 004 garing RW 004 Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Untuk kepentingan klien kami, nama Abdul Oktaveri, pekerjaan wirausaha, alamat Simpuroi, Kecamatan Sungai Tarat. Selaku tergugat perkara nomor 38 garing PDT.G/2021 garing PNPSK. Perkenankanlah tergugat dengan ini menyampaikan duplik atas replik penggugat sebagai berikut. Dalam pokok perkara atau konvensi 1. Bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas. 2. Bahwa tergugat telah menyatakan alasan mengenai penundaan dalam pembayaran dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama karena tidak ada pemasukan dalam usahanya. 3. Bahwa tergugat sebelumnya sudah ada iktikat baik untuk melunasi hutang, namun karena tergugat merasa terdesak karena belum adanya pemasukan dalam usahanya, maka tergugat terpaksa pergi dari rumah untuk mencari pekerjaan. 4. Bahwa tergugat bukan sengaja melakukan uang prestasi dengan tidak melunasi pembayaran, namun hal itu terjadi karena kondisi keuangan tergugat yang sangat krisis. Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini untuk menerima duplik tergugat. Selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Prima, dalam pokok perkara atau konvensi 1. Menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara subsidiar. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami, kuasa hukum tergugat Anissa Wahyuni Fitri, SHMH, ditandatangani. Terima kasih kepada kuasa hukum tergugat yang sudah membacakan duplik tergugat. Baik, apakah kuasa penggugat memahami? Baik yang mulia, kami memahami dengan yang disampaikan oleh pihak tergugat. Baik, untuk selanjutnya pemeriksaan berikutnya akan dilanjutkan agenda sidang pembuktian. Maka sidang akan ditunda. Bagaimana penggugat? Baik Majelis Hakim, untuk kami akan mempersiapkan bukti. Untuk itu kami membutuhkan waktu 1 minggu. Baik, bagaimana tergugat? Baik yang mulia. Baik, maka sidang akan ditunda dan akan dimulai lagi tanggal berapa pada kerap? Sidang berikutnya dilaksanakan pada tanggal 3 Februari tahun 2022 Majelis Hakim. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 3 Februari 2021 kepada para pihak untuk menghadiri tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini kami nyatakan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Batu Sangkar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 38 garing PDT.G garing 2021 garing Pengadilan Negeri Batu Sangkar antara pihak penggugat Aziza melawan tergugat Abdul Oktaveri pada tanggal 3 Februari tahun 2022. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sidang Pengadilan Negeri Batu Sangkar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 38/PDT/2021 Pengadilan Negeri Batu Sangkar antara pihak penggugat Aziza melawan tergugat Abdil Oktaveri. Pada hari ini tanggal 2 Februari 2021 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai proses perdamaiannya? Belum, Yang Mulia. Untuk itu kami mohon agar sidang ini untuk tetap dilanjutkan. Terima kasih. Baik, bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai proses perdamaiannya? Belum, Yang Mulia. Kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baiklah, apakah kuasa hukum penggugat sudah siap dengan alat bukti dan saksi? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, alat bukti kami terima. Untuk saudara kuasa hukum tergugat, silahkan maju untuk memeriksa alat bukti dan kuasa hukum penggugat. Sudah, Majelis Hakim. Di sini kami membawa 2 orang saksi, di mana saksi pertama bernama Saudari Amelia Kaputri dan saksi yang kedua adalah Saudari Aditi Ramadan. Baik, kepada petugas diperintahkan untuk memanggil saksi untuk memasuki ruangan persidangan. Baik, kepada petugas diperintahkan untuk memanggil saksi yang pertama untuk memasuki ruang persidangan. Baik, Majelis Hakim, kepada saksi untuk memasuki ruang persidangan. Saudari saksi, sebelum memberikan keterangan, Majelis Hakim memerintahkan untuk mengajukan kartu identitas saudari. Saudara saksi, saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama saudara Amelia Eka Putri, Benar, Yang Mulia. umur 25 tahun, Benar, Yang Mulia. pekerjaan, Karyawan, Yang Mulia. alamat di mana, Manunggal, Yang Mulia. beragama apa, Islam. apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Ya, Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudari saksi siap disumpah? Ya, saya bersedia, Yang Mulia. Diserahkan kepada juru sumpah untuk mengambil sumpah dan saksi diharapkan untuk berdiri. Baiklah, kepada saudari saksi, ikuti kata-kata saya. Apakah saudari saksi mengerti? Mengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenar-benarnya. dan tidak lain dari apa yang sebenar-benarnya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada hakim kedua. Baik, terima kasih kepada juru sumpah yang telah bersumpah saudari saksi. Saudari saksi, saudari telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudari. Maka saudari wajib memberikan keterangan dengan jujur dan sebenar-benarnya. Apakah saudari mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik, apakah saudari kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan saudara penggugat? Ya, saya mengenalnya, tetapi saya tidak memiliki hubungan darah dengan penggugat. Dengan tergugat bagaimana? Ya, saya dengan mengenalinya, Yang Mulia. Apakah saudari memiliki hubungan pekerjaan dengan penggugat? Ya, saya sebagai karyawannya. Dengan tergugat bagaimana? Tidak. Silakan hakim anggota 1 untuk melanjutkan pertanyaannya. Terima kasih, Majelis Hakim. Saya mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama, yang mana kepada saudari saksi
Sejak kapan saudari bekerja sebagai karyawan dari saudari penggugat yaitu Aziza Putri? Kira-kira 1 tahun yang lalu, Yang Mulia. Apa yang saudari ketahui tentang perkara ini? Coba jelaskan. Setahu saya, karena pada saat penjualan sapi antara penggugat dan tergugat pada tanggal 3 September 2021 saya menyaksikannya. Baik. Apakah saudari mengetahui berapa ekor yang dijual dari penggugat kepada tergugat? Ya, saya tahu Yang Mulia, penggugat menjual 3 ekor sapi kepada tergugat dengan harga 15 juta, 8 juta dan 10 juta, sehingga total semuanya 33 juta. Apakah saudari tahu bahwa penjualan sapi tersebut dilakukan dengan uang tunai? Tahu Yang Mulia. Baiklah, apakah saudari tahu berapa uang yang belum dibayar oleh tergugat? Tahu Yang Mulia. Berapa? Saat itu kekurangan uang tersebut sebesar 11 juta Yang Mulia. Baik, dari saya cukup. Saya kembalikan kepada majelis hakim. Baik, terima kasih kepada Hakim anggota 1. Silakan Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Tidak, majelis. Baik, saudara kuasa hukum penggugat, bagaimana dengan kesaksian yang diberikan oleh saksi yang pertama? Apakah kesaksian yang diberikan saksi sudah benar? Baik Yang Mulia, dari keterangan yang disampaikan oleh saksi tadi sudah benar Yang Mulia. Baik, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan? Tidak Yang Mulia. Baik, saudara kuasa hukum tergugat, bagaimana dengan kesaksian saksi penggugat? Apakah ada yang akan memberikan tanggapan? Tidak ada Yang Mulia. Terima kasih, saudara saksi. Untuk sementara keterangan saudara kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudari, apakah saudari bersedia untuk diperiksa lagi? Bersedia Yang Mulia. Terima kasih. Silakan saudari mengambil kartu identitas saudari dan silakan duduk di tempat yang telah disediakan. Baiklah, silakan Panitra untuk memanggil saksi yang kedua. Baik, majelis hakim, kepada saksi Arifki Ramadan untuk memasuki ruang persidangan. Baik, saudara saksi. Saudara saksi sebelum memberikan keterangan, majelis hakim memerintahkan untuk mengajukan kartu identitas saudara. Saudara saksi, saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama saudara Arifki Ramadan. Benar Pak Hakim. Umur berapa? 32 tahun Pak Hakim. Kerja? Wirausaha. Alamat? Tabik. Agama? Islam Pak Hakim. Baik, saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan saudara yang saudara anut, apakah saudara bersedia? Bersedia Pak Hakim. Silakan kepada juru sumpah dimohon untuk menempatkan diri. Baiklah, kepada saudara saksi, dimohon untuk mengikuti kata-kata saya. Apakah saudara saksi mengerti? Mengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Terima kasih Yang Mulia, saya kembalikan kepada Yang Mulia. Terima kasih kepada juru sumpah. Baiklah, saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Maka saudara wajib memberikan keterangan jujur dan yang sebenar-benarnya. Apakah saudara mengerti? Mengerti Majelis Hakim.
Baik, apakah saudara kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan penggugat? Iya, ya, Majelis Hakim. Kalau dengan tergugat, Iya, Majelis Hakim. Saya mengenalnya. apakah saudara memiliki hubungan pekerjaan dengan penggugat? Iya, Majelis Hakim. Gimana dengan tergugat? Baik, saksi, apakah saudara memiliki hubungan pekerjaan dengan penggugat? Iya, Majelis Hakim. Bagaimana dengan tergugat? Iya, Majelis Hakim. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani ataupun rohani? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Majelis Hakim. Baik, terima kasih. Silakan hakim anggota 2 melanjutkan pertanyaan. Terima kasih, Hakim Ketua. Kepada saudara saksi, apakah saudara tahu transaksi jual beli antara penggugat dan tergugat? Iya, saya mengetahuinya, Majelis Hakim. Apakah saudara mengetahui berapa harga penjualan sapi dan berapa uang yang belum dibayarkan secara tunai? Saya tidak mengetahuinya secara detail, Majelis Hakim, karena saya hanya mengantar sapi tersebut. Terima kasih, saya kira cukup Majelis Hakim. Baik, terima kasih kepada hakim anggota 2. Pada hakim anggota 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup Majelis Hakim. Baik, saudara kuasa hukum penggugat, bagaimana dengan kesaksian yang diberikan oleh saksi penggugat? Yang kedua, apakah kesaksian yang diberikan sudah benar? Sudah, Majelis Hakim. Tidak ada pertanyaan yang akan diajukan? Tidak, Majelis Hakim. Saudara kuasa hukum tergugat, bagaimana dengan kesaksian saksi penggugat? Apakah ada yang ingin ditanggapi? Tidak ada yang mulia. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah ada yang ingin ditanggapi? Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah ada tanggapan? Tidak, yang majelis. Saudara saksi, untuk sementara keterangan saudara kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk diperiksa kembali? Bersedia, Majelis Hakim. Terima kasih kepada saksi. Silakan saudara mengambil kartu identitas saudara dan silakan duduk di tempat yang telah disediakan. Baik, karena agenda pada hari ini telah selesai, maka sidang akan ditunda selama 7 hari dengan agenda bukti dan saksi-saksi dari pihak kuasa hukum tergugat pada tanggal berapa Panitra? Sidang berikutnya dilaksanakan pada tanggal 9 Februari tahun 2022, Majelis Hakim. Dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2022 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini kami nyatakan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Batu Sangkar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 38-PDT-G/2021 Pengadilan Negeri Batu Sangkar. Antara pihak penggugat Aziza melawan tergugat Afdil Oktaveri pada tanggal 9 Februari tahun 2022. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Batu Sangkar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 38-PDT-2021 Pengadilan Negeri Batu Sangkar antara pihak penggugat Azizah melawan tergugat Afdil Oktaveri. Pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2022, Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Batu Sangkar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 38-PDT-2021 Pengadilan Negeri Batu Sangkar antara pihak penggugat Azizah melawan tergugat Afdil Oktaveri.
pada hari ini tanggal 28 Februari 2022 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, bagaimana penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai proses perdamaiannya? Belum Yang Mulia, untuk itu kami mohon agar sidang ini untuk tetap dilanjutkan. Baik, bagaimana dengan tergugat? Apakah sudah mencapai proses perdamaian? Belum Yang Mulia, kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baik, apakah kuasa hukum tergugat sudah siap dengan alat bukti dan saksi-saksinya? Sudah Yang Mulia. Baik, mohon diperlihatkan. Baik, alat bukti kami terima. Untuk saudara kuasa hukum tergugat, silakan maju untuk memeriksa bukti-bukti dari kuasa hukum tergugat. Baik, karena kuasa hukum tergugat sudah menyerahkan alat bukti, maka apakah saudara tergugat dan kuasa hukum tergugat sudah siap dengan saksi-saksi yang sudah kuasa hukum siapkan? Sudah Yang Mulia, kami membawa satu orang saksi yaitu Saudari Dinia Fitri. Baik, kepada petugas diperintahkan untuk memanggil saksi Dinia Fitri untuk memasuki ruangan persidangan. Siap Majelis Hakim. Kepada saksi Dinia Fitri untuk memasuki ruang persidangan. Baik, saudari saksi, sebelum memberikan keterangan, majelis hakim memerintahkan untuk mengajukan kartu identitas saudara. Baik, saudari saksi, saya akan menanyakan identitas saudari terlebih dahulu. Nama saudari Dinia Fitri, Benar Yang Mulia. umur berapa, 27 tahun Yang Mulia. pekerjaan, Pegawai swasta. alamat, Jalan Padang Panjang Solo, Malalo. agama. Islam. Baik, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya Yang Mulia, saya berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Baik, terima kasih. Saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudari. Apakah saudara bersedia disumpah? Bersedia Yang Mulia. Baik, silakan kepada juru simpah dimohon untuk menempatkan dirinya. Baiklah, kepada saudara saksi dimohon berdiri. Baiklah, saudara saksi dimohon untuk mengikuti kata-kata saya. Apakah saudara saksi mengerti? Mengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Baiklah, saudara saksi dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya saya memberikan kepada hakim ketua. Terima kasih kepada juru sumpah. Baik, saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudari, maka saudari wajib memberikan keterangan dengan baik dan jujur dan sebenar-benarnya. Apakah saudari mengerti? Ya, mengerti Yang Mulia. Baik, apakah saudari kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan tergugat? Tidak Yang Mulia. Dengan tergugat gimana? Kenal Yang Mulia. Baik, apakah saudara memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan tergugat? Iya Yang Mulia, saya merupakan karyawan dari tergugat yang mengetahui kondisi tergugat dan juga mengelola keuangan usaha dari tergugat. Baik, kepada hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Baik, kepada hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Tidak Yang Mulia. Baik, terima kasih. Kepada hakim anggota 2, apakah ada? Ada majelis hakim.
Kepada saudara saksi, apakah saudara mengetahui permasalahan antara pihak penggugat dan pihak tergugat? Tahu yang mulia. Lalu yang saudara ketahui berapa kekurangannya? Kekurangan seluruhnya kepada semua pihak tergugat sebesar 11 juta yang mulia. Apakah saudara tahu bahwa tergugat telah melarikan diri? Itu tidak benar yang mulia. Tergugat tidak melarikan diri ataupun berniat melarikan diri dari rumahnya. Tergugat hanya panik karena terdasar tidak memiliki uang, maka tergugat pergi untuk mencari tambahan yang mulia. Terima kasih. Sudah cukup yang mulia. Saudara kuasa hukum tergugat, bagaimana dengan kesaksian yang diberikan oleh saksi tergugat yang pertama? Apakah kesaksian yang diberikan sudah benar? Sudah yang mulia. Apakah ada pertanyaan yang akan diajukan? Tidak yang mulia. Saudari kuasa hukum penggugat, bagaimana dengan kesaksian saksi tergugat? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak yang mulia. Saudara saksi, untuk sementara keterangan saudari kami anggap sudah cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudari, apakah saudari bersedia untuk dipanggil kembali? Bersedia yang mulia. Terima kasih. Silakan saudari mengambil kartu identitas saudari dan silakan duduk di tempat yang telah disediakan. Baik, saudari penggugat dan tergugat, acara pemeriksaan bukti-bukti sudah dianggap cukup. Persidangan akan dilanjutkan dengan acara kesimpulan. Saudari kuasa hukum penggugat, apakah saudari akan mengajukan kesimpulan? Tidak yang mulia. Saudari tergugat? Tidak yang mulia. Baik, karena kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat tidak mengajukan kesimpulan, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan. Dan oleh majelis hakim, dan untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal berapa, Pak Ditra? Sidang berikutnya dilaksanakan pada tanggal 16 Februari tahun 2022 majelis hakim. Dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2022 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini kami nyatakan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Negeri Batu Sangkar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 38 garing PDT-G garing 2021 garing Pengadilan Negeri Batu Sangkar antara pihak penggugat Aziza melawan tergugat Afdil Oktaveri pada tanggal 16 Februari tahun 2022. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Batu Sangkar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 38 garing PDT garing 2015 garing Pengadilan Negeri Batu Sangkar antara pihak penggugat Azizah melawan tergugat Afdil Oktaveri pada hari ini tanggal 16 Februari 2022 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai proses perdamaiannya? Belum yang mulia. Untuk itu kami mohon agar sidang ini untuk tetap dilanjutkan. Baik, bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai proses perdamaian? Belum yang mulia, kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baik, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk mendengarkan putusan ini dengan seksama. Putusan nomor 38 garing PDT garing 2021 garing Pengadilan Negeri Batu Sangkar. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Batu Sangkar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara perdata gugatan antara Azizah Putri, pekerjaan peternak sapi, alamat Batipu Ateh, Kecamatan Batipu, Kabupaten Tanah Datar,
Dan penggugat dalam hal ini penggugat mengusahakan kepada Desi Febrianti SHMH dari tim advokat atau penasehat hukumnya yang berkantor di Jalan Raden Saleh nomor 54 Tamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, nomor 25/11/12 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2021. Melawan Abdil Oktaveri, pekerjaan penjual sapi, alamat Simpuri, Kecamatan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan Negeri Batu Sangkar tersebut telah membaca berkas perkara, telah membaca mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan pihak penggugat, telah mendengar pihak penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak penggugat di persidangan. Tentang duduk perkaranya, menimbang bahwa para penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batu Sangkar pada tanggal 15 Desember 2021 di bawah register perkara nomor 38-PDT-2021 Pengadilan Negeri Batu Sangkar. Yang pertama, bahwa antara para penggugat dan tergugat telah mengadakan perjanjian transaksi jual beli sapi yang cara pembayarannya dilakukan tidak secara tunai. Yang kedua, bahwa para penggugat telah menjual sapi-sapinya kepada tergugat sebagai berikut. Poin A, pada tanggal 3 September, Azizah selaku penggugat menjual 2 ekor sapi kepada tergugat yang disaksikan oleh karyawan dari penggugat. Pada poin yang B, pada tanggal 21 Oktober 2021, penggugat menjual 1 ekor sapi kepada tergugat sebesar 10 juta dengan uang muka sebesar 7 juta, sehingga kekurangannya 3 juta, sehingga jumlah kekurangan yang harus dibayar tergugat kepada penggugat adalah 11 juta. Poin C, bahwa pada tanggal 1 Desember 2021 penggugat sudah memperingatkan kepada tergugat untuk segera melunasi, namun tergugat masih meminta tenggang waktu dengan alasan tergugat mengalami kebangkrutan karena sapi-sapi tersebut terjangkit virus antraks dan banyak sapi yang mati. Poin yang D, bahwa pada tanggal 15 Desember 2021 penggugat berusaha menagih kedua kalinya seluruh sisa pembayaran sebesar 11 juta kepada penggugat karena tergugat tidak kunjung melunasi dan memberikan kepastian dan bahkan mengelak. Poin yang E, bahwa pada tanggal 10 Desember 2021 penggugat menandatangani surat tergugat dengan meminta Saudara Muhammad Zainal, Ketua RT Nagari Simpuri, Kecamatan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar. Pada saat itu tergugat tidak ada di rumah dan hanya bertemu dengan istri tergugat. Poin F, bahwa dengan hal tersebut tergugat telah melakukan wan prestasi terhadap perjanjian jual beli yang telah disepakati. Selanjutnya, membaca putusan kami lanjutkan kepada hakim anggota perkara. Baik, dalam pokok perkara, pertama, bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas. Yang kedua, bahwa apa yang tercantum dalam posita 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah benar adanya dan tergugat secara tegas mengakui hal tersebut. Yang ketiga, bahwa benar dalam posita ketiga, tergugat meminta kembali jangka waktu untuk melunasi pembayaran. Namun dikarenakan hingga batas waktu yang diberikan tergugat belum mempunyai pemasukan dari usahanya, sehingga tergugat belum bisa melunasi utang tersebut. Yang keempat, bahwa benar pada dalam yang posita kelima, tergugat pergi dari rumah, namun hal tersebut dilakukan bukan karena tidak mau melunasi pembayaran, akan tetapi tergugat pergi mencari pekerjaan agar dapat melunasi pembayaran. Yang kelima, bahwa pokok perkara posita yang keenam tidak benar melakukan wan prestasi karena tergugat sudah mempunyai itikat baik untuk melunasi walaupun tidak sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Menimbang bahwa atas jawaban gugatan oleh tergugat yang disampaikan penasihat hukumnya, maka para penggugat memberikan tanggapan repliknya sebagai berikut. Yang pertama, bahwa apa yang dikatakan tergugat pada yang poin pertama dan kedua adalah benar, dan tergugat telah secara tegas mengakui bahwa tergugat melakukan perjanjian jual beli dengan pembayaran sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, bahwa jawaban tersebut
Tergugat dalam pokok perkara poin ketiga, tergugat telah membenarkan bahwa penggugat telah memberikan tambahan jangka waktu sesuai dengan yang telah disepakati, tetapi tergugat tetap tidak melunasi hutang kepada para penggugat. Yang ketiga, bahwa pada jawaban tergugat pada poin keempat seharusnya tergugat tidak pergi dari rumah walaupun dengan alasan mencari pekerjaan dan tidak memberi konfirmasi dalam bentuk apapun kepada penggugat. Yang keempat, bahwa pada jawaban tergugat pada poin kelima tidak benar adanya karena tergugat secara jelas telah melakukan prestasi dengan tidak memenuhi pelunasan pembayaran pada jangka waktu yang telah ditetapkan, menimbang bahwa batas replik oleh penggugat untuk disampaikan oleh penasehat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hakim Anggota 2. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Mengadili. Poin 1, menerima seluruh gugatan penggugat dalam pokok perkara. Poin 2, menyatakan bahwa perjanjian jual beli sapi antara penggugat sah demi hukum. Poin 3, menyatakan tergugat telah melakukan prestasi dalam membayar sisa pembayaran atas sapi-sapi yang dibeli dari penggugat sebesar 11 juta. Poin 4, menghukum tergugat untuk membayar sisa pembayaran kepada penggugat sebesar 11 juta. Poin 5, menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000 untuk setiap hari keterlambatannya. Apabila tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini sampai dengan dilunasinya pembayaran ganti rugi tersebut. Poin 6, menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp1 juta. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batu Sangkar pada hari Selasa 16 Februari 2021 oleh kami Ahmad Faisal SH M.Hum, Amrina Rasada SH M.Hum, Angela Ayu Anjani SH M.Hum, masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa 16 Februari 2022 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Cynthia Fajrana Dewi SH M.Hum, Panitera Pengadilan Negeri Batu Sangkar, dengan dihadiri oleh pihak-pihak. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Hakim Ketua. Baiklah, saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudari mengerti dengan isi putusan yang telah dibacakan? Mengerti Majelis Hakim. Apakah menerima putusan ini? Baiklah, untuk putusan yang telah dibacakan kami akan mempertimbangkan kembali Majelis Hakim. Baik, terima kasih. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudari mengerti dengan isi putusan yang telah dibacakan? Mengerti, Yang Mulia. Apakah menerima putusan ini? Sebelumnya akan kami pikir terlebih dahulu, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Kepada pihak yang merasa keberatan dengan isi putusan tersebut dapat mengajukan banding dengan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang sejak putusan ini dibacakan melalui kepaniteraan. Pengadilan Negeri Batu Sangkar dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara nomor 38/PDT-G/2021 Pengadilan Negeri Batu Sangkar. Pada hari ini, Selasa 16 Februari tahun 2022, dinyatakan selesai. Majelis Hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.